Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Yang senantiasa saya hormati dan senantiasa dibanggakan mahasiswa-mahasiswi UNU semua prodi, dari mulai prodi ilmu hukum, prodi TI, prodi SI, prodi PAI, prodi PGSD, PBK, kemudian PJKR, kelautan, dan atau yang belum saya sebut mohon maaf. Sekali lagi yang Al-Fakir banggakan dan Al-Fakir hormati serta Al-Fakir cintai. Pada pertemuan yang sekarang ini adalah pertemuan tatap muka atau plus ya, online dan offline yang ke-5 dan yang ke-6. Nanti kita seperti biasa pengantar materi kurang lebih sekitar 25 menit, 5 menit diskusi, off dulu, diskusi lanjutkan. Kemudian setelah dirasa tuntas materi yang ke-5, nanti kita lanjut 30 menit berikutnya materi yang ke-6. Ya, sama polanya begitu. Setelah itu nanti kita bagi soal sebagai soal UTS yang dikerjakan di rumah masing-masing di luar tugas kelompok, tugas resume dari individu setiap kelompok, dan kemudian nanti UTS-nya itu. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan dan semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ke-5 judulnya adalah tradisi di Indonesia dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Tradisi di Indonesia dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Tradisi itu kalau dalam bahasa Arabnya al-adat. Al, kemudian ain, kemudian dal, dan kemudian tak marbutoh. Al-adah. Kalimat al-adah ada alnya. Ini pengantar dulu ya. Alnya itu kalau santri biasa memberikan pengertian sebagai al-lil ahdi dhihni. Al yang menunjukkan kepada pemahaman yang sudah terekam di hati. Maksudnya terkait dengan al-adah, berarti tradisi-tradisi yang tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Tradisi-tradisi yang tidak terlalu menyimpang jauh dalam perspektif di Indonesia, dalam perspektif NU bagaimana? Kan kira-kira begitu. Seperti misalnya ini, mohon maaf ya, seperti kalau di Indonesia dan ini nggak ada di tempat lain kecuali di rumpun Nusantara, misalnya ada kematian, ada tahlil. Ya, mulai dari pertama, kedua, ketiga, ada yang cukup sampai ketiga, ada yang kemudian sampai 7 hari persis, ada yang lebih sampai 9 hari, dilanjutkan kemudian matang puluh 40 hari, dilanjutkan kemudian nyeket 100.000 haul. Go-nya itu nanti di haul, yang tentu dilakukan oleh setiap keluarga, macam-macam dan beda-beda. Ya, itu salah satu contoh tradisi yang pengen secara general diangkat, dipertegas secara detail nanti di materi yang ke-6. Contoh lain tradisi misalnya di Indonesia itu ada yang namanya, mohon maaf, ngupati. Patang bulan kandungan, kemudian kayak semacam bikin kupat, karena lauk pauknya macam-macam, dan kemudian baca Al-Quran. Baca Qurannya juga macam-macam, ada yang
memang terinspirasi surat Yusuf supaya anak gantengnya kayak Nabi Yusuf. Mohon maaf ini gen masyarakat Nusantara per hari ini ganteng-ganteng itu ya saya pikir barokahnya Mupati itu. So punten ya, generasi anak-anak Indonesia kalau dibandingkan per generasi 90-an kesini kan, anggap 2000 kesini kan, itu jika dibandingkan dengan 90 kesana kan, 87 kan beda-beda. Ganteng-ganteng, ayu-ayu generasi sekarang. Saya yakin itu barokahnya surat Maryam dan barokahnya surat Yusuf. Itu ganteng-ganteng. Jadi kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan ayu. Di samping tentu faktor makanan. Lah terus ada lagi ngerujaki, mitoni, ya kan? Ngerujaki bla 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 dengan dengan tradisi yang macam-macam bla bla. Nanti kita akan coba secara umum dengan waktu yang begitu terbatas, kesempatan terbatas, kita akan coba bahas. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kemudian kalian menggali sendiri dengan kerangka yang setidak-tidaknya akan diberikan pada pagi menjelang siang hari ini, sehingga analisa lanjutan dari yang kalian akan usahakan itu tidak liar, tidak sakar pedewek. Orang Sunda bilang tidak karso karep sorangan. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, berikutnya lagi misalnya di luar persoalan yang tadi, ada misalnya mohon maaf nadranan sedekah laut. Ini yang cukup fenomenal dan dikritisi habis, dikritisi keras oleh saudara-saudara kita di luar Nahdlatul Ulama. Boleh nanti teman-teman yang janggal ditanya, diangkat, silakan saja. Saya kalau bisa, ini teman-teman PAI kan baru ketemu dengan Mutohar hari ini ya. Ya kalau bisa Mutohar Jawa hari ini, kalau nggak bisa Mutohar nggak ada jahim-jahiman itu. Mutohar PR buat pertemuan yang akan datang. Ya, kalian tidak akan pernah menemukan sosok teman yang seelegan Mutohar. Nggak ada judulnya jahim dalam rumus otak Mutohar itu. Paham ya? Dan sebagai kabar gembira aja, asalkan aktif, nggak ada yang pernah dikasih nilai di bawah B itu. Semuanya dikasih di atas, di minimal tuh B. Catatan aktif kon bener, itu aja. Iya bener, penting itu bener. Soal pinter itu urusannya Gusti Allah. Mutohar itu apa? La haula wala quwata mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Dikehendaki baik karo Gusti Allah ya pinter. Bahkan beli dikehendaki baik ya nggak akan pinter. Oke. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, terkait dengan al-adah tradisi yang tadi Al-Fakir sampaikan dalam perspektif Nahdlatul Ulama, menyangkut beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, itu tidak ada persoalan. Ya, tidak ada persoalan. Jadi meskipun perkara itu adalah perkara yang tidak dijumpai pada saat Kanjeng Nabi tempo dulu ada, ya, mohon maaf ini, kan itu kategorinya kalau dalam perspektif yang lain disebut sebagai bid'ah. Perkara-perkara yang tidak dijumpai atau tidak dicontohkan secara langsung oleh Kanjeng Nabi, memang kategorinya adalah kategori bid'ah. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu dalil mereka. Ini perhatikan baik-baik, jangan parsial dan jangan sepotong-potong memahami bahasa Bapak nih. Tetapi lanjutan dari hadis yang wa kullu muhdatsatin bid'ah itu yang tentu kita Nahdlatul Ulama dengan yang lain beda. Ya. Kalau kita pada saat memberikan pemaknaan, pemahaman, penjelasan wa kullu muhdatsatin bid'ah, itu terjemahannya seluruh perkara yang baru itu bid'ah. Yes. Seluruh, yes. Bahasa kajian nahwunya itu kullun bimakna jami'un. Atau kalau menurut kajian
Balaghahnya disebut sebagai kul bimakna majmu. Nih santri nih nggo peci kudu si santri ngerti iki. Santri ya. Istilah kita bilang peci lah. Nah, jadi lah itu yes. Ya. Sekali lagi bimakna seluruhnya. Kenapa saya katakan bahwa wa kullu dalam kalimat wa kullu muhdatsatin bid'ah artinya adalah seluruhnya, karena Sayyidina Umar sendiri mengatakan begitu. Perhatikan baik-baik nih. Jama'atut tarawih itu tadinya nggak ada zaman Kanjeng, merupakan ritual ibadah atau bagian dari ritual ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar juga tidak. Ya. Tetapi kemudian pada zaman Sayyidina Umar melihat, memperhatikan, membaca di mana sholat tarawih ternyata kurang begitu tenang. Maklum setiap yang sholat dengan variasi suara dan kemampuan bersuaranya masing-masing, sehingga kemudian Masjid Nabawi yang luasnya kira-kira masih sekitar kalau tidak salah 28 kali 36 luasnya itu betapa gaduhnya, kan gitu kira-kira. Akhirnya mempertimbangkan berbagai aspek, Sayyidina Umar kalau hari ini dalam perspektif kenegaraan sih bikin dekrit, ya, bikin semacam keputusan untuk melakukan sholat tarawih itu bil jamaah. Imamnya siapa? Imamnya adalah pada saat itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sebagai imam, suaranya bagus. Setelah Bilal itu Ubay. Setelah dilakukan dengan jamaah, ternyata tarawih itu begitu luar biasa hikmah. Kalau anak-anak muda sekarang ngomong sih, didengar enak. Maklum suaranya Ubay luar biasa. Lah kemudian semua pelaku yang melakukan jama'atut tarawih juga menikmati pelaksanaan sholatut tarawih dengan sangat luar biasa. Karena itu kemudian setelah sholat usai, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang terbaik, yang terindah yang aku ciptakan. Ya, koma dulu nih, karena kebetulan Sayyidina Umar melakukan terobosan-terobosan keagamaan berdasarkan payung yang secara proporsional diberikan kepadanya, berdasarkan hadis, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di, itu payung hukumnya yang melegalkan khulafair rasyidin menciptakan inovasi-inovasi terbatas. Ya, paham ini? Ini harus paham sebagai generasi Nabi. Saya ini kalau tidak terpaku kamera biasanya kalau ngajar sambil berdiri, muter-muter. Saya enggak ini. Oke. Jadi kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang terbaik ini. Sayyidina Umar tuh ingat menciptakan inovasi, misalnya memulai rangkaian pembukuan Al-Quran. Ini Sayyidina Umar ini. Ya. Setelah Sayyidina Umar mengutus pasukan perang 300 yang penghafal Quran, kalah semua, mati semua. Dari situ Sayyidina Umar terinspirasi, kalau begini terus-terusan habis nanti penghafal Al-Quran, posisi Al-Quran belum terbukukan dengan baik, repot nih. Karena itu kemudian Sayyidina Umar menginisiasi pembukuan Al-Quran. Belum tuntas, keburu Sayyidina Umar kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, dibunuh itu pada saat sholat subuh. Dilanjutkan proses penyempurnaannya oleh Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga. Dan banyak lagi nih. Tetapi dari sekian inovasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar merasa yang paling luar biasa baik, kata beliau, yang paling memuaskan dalam perspektif setidak-tidaknya kalau melihat teks tadi,
ni'matil bid'atu hadhi, yaitu kata Sayyidina. Kalau begitu berarti kan dapat disimpulkan ya jama'atut tarawih itu bid'ah. Ya, ini menjadi dalil ya untuk mengartikan bahwa ya wa kullu bid'atin harus diartikan ai ba'dul apa wa kullu bid'atin ai jami'ul muhdasat bid'ah. Seluruh yang baru itu bid'ah. Paham? Jelas? Sepakat? Kita lanjut. Kelanjutan hadis begini, wa kullu bid'atin dolalah. Ya. Wa kullu bid'atin dolalah. Lah, pada tren kalimat ini kita tidak boleh menerjemahkan wa kullu bid'atin dolalah menjadi seluruhnya seperti yang tadi. Harus diartikan wa kullu bid'atin ay ba'dul bid'ati, sebagian yang bid'ah itu ada yang sesat. Paham ya? Lah wa kullun yang kedua ini kalau dalam perspektif nahwu diartikan bimakna sebagian atau ba'din. Kalau dalam perspektif yang tadi Bapak sebut balaghah itu namanya kullun bimakna apa kullun jami. Kalau yang pertama majmu, kalau sekarang jami. Ya, mengumpulkan makna sebagian, kalau yang tadi mengumpulkan makna seluruhnya. Oke. Kenapa harus kita terjemahkan sebagian? Ya, kenapa nih? Harus paham. Sebab kalau kita artikan wa kullu bid'atin dolalah seluruhnya, bukan diartikan sebagian, berarti kita akan mengatakan Sayyidina Umar sesat. Benar nggak kira-kira kesimpulan begitu? Kan salah. Ya, Sayyidina Ali yang menciptakan titik di bawah bismillah, kemudian Rahmanum ada tasdid, kemudian ada harokatnya, itu Sayyidina Ali. Perintahnya Sayyidina Ali kepada Abil Aswad Ad-Dauli. Oke. Ya. Sayyidina Utsman menciptakan azan 2 kali, menyempurnakan pembukuan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu mereka adalah ahlul bid'ah yang sesat. Bahaya ini kalau muncul logika pemahaman seperti tadi. Kenapa bahaya? Karena sahabat-sahabat ini adalah generasi penerus Nabi yang mentransformasikan gagasan Nabi atau hadis-hadis Nabi. Sekaligus ya langkahnya untuk berinovasi secara proporsional dan terbatas mendapatkan payung hukum tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan terhadap sunnah yang diciptakan oleh khulafa'ur rasyidin, penggantiku yang rasyidin yang 4 itu setelahku. Itu satu. Yang kedua nih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali termasuk 4 orang yang oleh Nabi dikategorikan dijamin masuk surga dari 10 orang. Ingat itu. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini dijamin masuk surga. Mungkin Syiah nggak terima nih. Tapi nggak apa-apa. Ya, biarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini. Ya. Lah, kalau kemudian hadis yang tadi kita artikan sebagai sesat, bagaimana dengan jaminan Kanjeng Nabi? Kan nggak nyambung. Makanya yang dimaksud punten nih, saya berkali-kali yang dimaksud udkhulu fis-silmi kafa, masuklah kalian di dalam Islam dengan komprehensif, menyeluruh tuh begini. Termasuk pada saat memberikan makna hadis, jangan dibiarkan satupun hadis yang kontradiktif antara satu dengan
hadis yang lain. Harus dimaknani berdasarkan maknanya masing-masing. Sehingga kemudian setiap hadis akan betul-betul termaknani dengan sebaik-baik. Karena keterjaminan hadis dimaknani dengan sebaik-baiknya adalah merupakan jaminan kita selamat dunia akhirat. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada huma kitabi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal. Sepanjang kalian berpatokan teguh kepada dua hal tadi, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Huma kitabi wa sunnati. Dua hal tadi adalah kitab yaitu Al-Quran dan hadisku yaitu hadis Nabi. Dengan turunannya, dengan proses pemaknaan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Oke, jelas? Ya. Kita kembali kepada fokus masalah. Sepakat yang namanya, mohon maaf, kendurenan, yang namanya ngerujaki, yang namanya tahlil dengan berbagai variasinya. Tadi itu beda, kita sepakat. Tetapi dalam perspektif kita itu termasuk bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Sebab bid'ah itu kalau dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah terbagi menjadi 5. Ada bid'ah wajibah. Pembukuan Al-Quran itu wajib. Kalau tidak dibukukan, kita mau bisa apa? Udah ada harokatnya aja maca kegila-gila kangelanya, betul gak? Ya. Diharokati itu angel, apalagi tidak diharokati. Suruh maca, mohon maaf, membedakan bacaan dod dengan ro saja, ampun kegila. Suruh membedakan antara zal dengan zai. Orang Betawi kangelannya minta apalagi tidak ada harokat. Ya, tidak ada harokatnya. Mohon maaf ini, tidak ada harokatnya. Coba kalian baca kitab yang gundul itu. Itu sudah mending ada titik-titiknya. Mana zai, mana zal, mana nun, mana ba, mana ta, mana sa, mana ya. Masih mending. Coba kalau nggak ada titiknya. Ini ada titik-titiknya aja. Kadang-kadang nggak jalan baca kitab. Mohon maaf ini, saya harus ngomong tegas begini. Jadi itu bid'ah wajib. Yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah hasanahnya kayak tadi. Mohon maaf ya, harus kita tegaskan. Bid'ah hasanah itu kayak jama'atut tarawih. Tarawih bil jamaah itu kan jauh lebih elok, lebih hikmah di dalam pelaksanaan sholat dan seterusnya. Baik yang tarawihnya 20 yang merupakan lekat dengan tradisi Nahdlatul Ulama maupun tarawih yang katakan 8, itu tetap jamaah atau tarawihnya bid'ah. Jadi jangan dikira kalau 20 bid'ah, kalau 8 gak bid'ah, itu gak begitu. Rumusnya dari mana? Yang enaknya aja kamu ambil, kamu nisbatkan kepada sesuatu yang seolah tidak bid'ah, tetapi yang tidak enak kamu katakan, kamu tidak ambil, kemudian kamu katakan bid'ah. Ini kan tidak adil begitu. Benar, John? Paham nih, John? Oke. Ya. Jadi itu bid'ah hasanah. Kemudian ada bid'ah yang muharramat, yang haram. Bid'ah yang haram itu yang kayak apa? Bid'ah yang di dalamnya ada unsur-unsur yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Hah? Ya, bid'ah yang muharramat. Contoh yang sederhana nih, mohon maaf. Contoh yang sederhana, bid'ah muharramat itu yang sekali lagi yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum nilai-nilai agama. Apa? Ya, ulang tahun pakai lilin. Ini saya harus tegas mengatakan ini. Ya, ngapain terang benerang kudu lilin dinyalakan? Tujuannya apa? Ya, beda kalau memang mati lampu. Ya, saya tegaskan kalian harus rinci kalau dalam konteks agama. Jangan dipukul rata. Bapak ngomong nih,
Bapak mengatakan ulang tahun ada lilin dan itu kategorinya bid'ah muharramah ketika posisinya terang benderang. Ya, muharramahnya itu dilihat dari sisi ada mubadzir lilin. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tapi kalau teknisnya kalian ruangannya dibuat gelap, terus pakai lilin, lilinnya ditiupkan, saya tidak akan mengatakan itu haram. Memang butuh penerangan namanya lilin. Itu ya, harus pandai. Beragama aja padu melu ngalor ngidul fanatik buta gimana? Takbir aja pakai kenceng-kenceng. Sami Allahu liman hamidahnya nggak ada. Ya, ini punten-punten. Wah, ya kali-kali udah tegang ya HP lagi apa kamera nih kamera. Buat saya jadi kayak robot deh. Oke. Nah, jadi bid'ah muharramat itu tadi. Contohnya udah satu aja, jangan banyak-banyak. Kemudian berikutnya adalah bid'ah makruha, yang makruh. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada, menjadi kurang baik untuk kemudian kita lakukan. Apa? Banyak nih kalau yang kayak begini nih. Ya. Memang zaman Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi ada nggak kira-kira pakaian ketat seperti sekarang? Cewek-cewek zaman now. Nggak, ini punten, saya tidak bermaksud diskriminasi. Sekedar contoh aja, saya minjem contoh. Untuk yang paling rasional, yang paling gampang saya ngomong. Ya. Tapi apakah kemudian bagus pakaian yang ketat? Kan kurang kurang bagus. Ketat itu kalau yang punya suami biar di dalam kamar aja untuk suami. Punten ini punten. Ya kasihan saya itu kalau nerangkan, kebetulan kemarin udah cerita saya ngaji ukudul jen. Saya kalau nerangkan ukudul jen pokoknya babat habis itu. Gak ada yang tidak saya terangkan. Ya cantik, cakep hanya untuk orang lain, untuk suami pakai dasternya bolong-bolong kalau gitu. Iya kan? Dibelikan ya yang modali suami, beli make up siapa sih itu yang modali? Minyak wangi yang modali suami, tapi dipakai buat wangi-wangian orang lain di luar. Di dalam rumah tidak pernah dipakai minyak wangi. Dah, gitu aja contohnya. Oke, jadi kurang bagus. Oleh karena itu, karena kurang bagus, hindarilah pakaian-pakaian yang ketat-ketat itu. Kurang bagus. Terakhir bid'ah yang mubahah. Yang wenang. Apa? Bid'ah yang wenang. Banyak ini. Mohon maaf, pakai HP. HP zaman Kanjeng Nabi udah ada belum? Belum. Makanya itu netral itu hukumnya. Mubah. Ya, tetapi HP bisa menjadi, mohon maaf, makruh, bisa menjadi haram, tergantung kalian menggunakan. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, tergantung kalian menggunakan. Jadi jangan dikira apa beli bid'ah. Ya. Untung saya ini lagi error kartunya. Saya belum tak ganti, masih 3G, belum diganti 4G, jadi belum bisa buka-buka Google. Rame dunia kayak apa, biarkan saja lah. Kan biasa saya sih biasa di aja, jadi kalau ada yang ngece nggak bakalan tak kasih nilai D tuh nggak biasa. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pokok pertanyaannya. Apakah kemudian yang tadi disebutkan dalam perspektif Nahdlatul Ulama juga seperti apa? Ya, dalam perspektif Nahdlatul Ulama, tradisi-tradisi tadi tetap juga ada pada posisi yang netral, yang kira-kira mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa tergantung. Ya, tadi Ibnu Jahmi dan seterusnya. Tapi insya Allah lebih baik positifnya ketimbang negatifnya. Dalilnya apa? Banyak.
Salah satunya dalilnya adalah maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Perkara-perkara yang dilihat, dinilai, ya, diyakini oleh umat Islam itu baik dan faktanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai secara umum yang ada di dalam agama Islam, maka perkara yang tadi itu dalam perspektif Allah juga dinyatakan bagus. Ya, dinyatakan bagus. Oke. Pak, kalau nadran itu kan melemparkan kepala sapi, apakah itu tidak mubazir? Ya tergantung niate. Hari niate makan iwak apa mubazir ya? Ayo. Iya kan? Makan iwak ronda sapi supaya besok kalau menyang, kalau melaut dapat ikannya banyak, kan beres itu, selesai. Nggak ada yang tidak selesai. Sepanjang kita, mohon maaf, memandangnya tidak dengan perspektif kebencian. Kalau memandangnya dengan perspektif kebencian ya repot. Pak, kan itu kalau pesta laut, mohon maaf, kelihatannya aja botol bening tapi isinya itu oknum. Yang terus harus kita pelan-pelan, mohon maaf, ditertibkan. Gitu aja. Pak, itu ngeganggu misalnya, mohon maaf, jalanan. Orang iri-iri kan sampai macet total, kan gitu ya. Nah, di dalam setiap pesta laut, ya. Gimana itu, Pak? Yang ganggu jalan kan bukan sekedar yang pesta laut. Bener? Kalau sholat Id itu di masjid-masjid tertentu di kota kan di jalan, bener nggak? Itu ganggu nggak itu? Jadi jangan kemudian karena itu persoalan ibadah kemudian kamu diam tidak berkomentar 1000 bahasa, tetapi ketika persoalan nadran laut kamu berkuar-kuar lantang nemen. Ini kan tidak adil juga. Oke, maka yang kayak begini nih dikritisi, tanyakan ke Mutohar ya. Panganan yang Mutohar kan mungkin. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan dan mudah-mudahan sekali lagi diberkahi dan tentu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dalilnya mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Bagus. Ya, misalnya haulanda berkatnya. Siapa yang mengatakan itu jelek? Berkat sedekah aja, kirim pahala aja. Ya kan? Kemudian yang dikasih berkat juga seneng aja, benar? Oke. Apa ini berkatnya gede misalnya. Dan seterusnya, dan sini kajian ini sebenarnya tidak cukup untuk 30 menit. Sejam dia mau peragat ingin bahas ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, jadi bagus itu. Letak kebagusannya tadi ada unsur sedekah. Ada unsur isalus sawab, mengirimkan pahala kepada orang-orang tua. Yang insya Allah masuk pada kategori hadis waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mengirimkan doa kepada kedua orang tua. Ya, ini penting, nilai kepentingannya di sini, nilai manfaatnya di sini. Ya, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu wujud bakti kita adalah ngirim pahala ke orang tua. Mohon maaf ini. Makanya saya priben alhamdulillah kalau teman-teman UNU yang terutama dari ya yang sudah senior kalian itu, Bapak setiap tahun itu ngadakan haul orang tua itu. Ya tujuan Bapak sekarang berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa berbakti dengan cara begitu. Mudah-mudahan saja besok saya ada yang nahlili, anak-anak saya ada nahlili saya, kan gitu. Cuma ibadah kita atau katakanlah investasi kita untuk akhirat nanti, kalau ngandelin mulu yang dilakukan oleh kita, nggak ada apa-apanya. Umur berapa tahun sih? Kalau tidak kemudian kita berharap ngandelin dari handai tolan yang kirim ke kita, yang transfer ke kita. Kalau ngirim itu ila hadrati itu namanya transfer itu. Ya. Tapi kalau datang ziarah itu namanya bestel kalau anak santri itu. Ngerti ya? Bestel ngerti kan?
Wah, datang ke kuburan itu bestel, itu gawa asinan, gawa suga, gawa goreng tempe, goreng ayam, itu bestel. Tapi kalau dari kejauhan dari rumah itu transfer. Itu istilah saya itu. Oke. Sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, berikutnya setelah hadis tadi, ada lagi hadis yang sangat jelas terkait dengan hidangan. Kemarin malam Rebo saya baru saja ngaji azkar, saya masih ingat kalimatnya, kira-kira terjemahnya beginilah. Kata Kanjeng Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza ra'au riyadul jannati, ketika kamu lihat riyadul jannah farta'u. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan hilakun dzikri. Kumpulan di dalamnya ada zikir. Tahlilan itu zikir bukan? Ya, zikir. Itu namanya halakoh zikir, itu namanya momen ada zikir. Yang pengen saya katakan tadi ada kalimat farta'u. Di catatan kecilnya di dalam kamus farta itu ayrota ayartau ay akala wasaroba, makan. Makanlah kamu di sana. Benar beli kira-kira berkat makan atau prasmanan? Mangan. Dalil jelas ini. Apa yang salah? Itu loh. Karena itu makanya di lingkungan Nahdlatul Ulama sekali lagi tahlilan dan sapi turutnya itu betul-betul dipertahankan. Kenapa? Karena merupakan tradisi yang dianggap legal, tradisi yang dianggap hasanun, baik, tradisi yang betul-betul bermanfaat buat kita dan tentu buat orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Karenanya Nahdlatul Ulama wajib mempertahankannya. Ya, sejalan dengan kaidahnya al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang sudah menjadi tradisi lama yang baik. Baik kan ini kita pertahankan. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Lah kemudian berinovasi dengan tradisi-tradisi yang baru yang lebih efektif, lebih bagus. Apa? Ya kalau ke depan misalnya berkat dirasa bawanya ribet, sudah di amplopnya aja 200 ribuan semua jam, kan beres itu. Ya kan? Atau misalnya kelihatannya yang pada hadir HP-nya pada jelek-jelek, ada orang kaya berkatnya apa yang bagus-bagus kan bagus tuh. Seterusnya dan seterusnya simpel. Tidak pernah kemudian ribet-ribet banget. Yang berikutnya yang perlu juga disambungkan dengan rangkaian narasi tadi adalah bahwa yang jelas sekali lagi tradisi-tradisi itu menjadi satu rangkaian tradisi yang diyakini sebagai sesuatu yang baik oleh kita, oleh Nahdien, oleh Nahdlatul Ulama. Karena itu harus dipertahankan. Lah karenanya harus dipertahankan, terus harus kita jaga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan ana inda dzanni abdi. Aku ini ada di dalam senantiasa ada di dalam prasangkanya hambaku kepadaku. Habis. Ya. Cukup kira-kira prolognya sebagai sebuah materi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kita buka 10 menit aja biar dia sesuai. Sehingga nanti kita setelah 10 menit bisa langsung ke materi 30 menit yang kedua. Silakan. Man, langkah man. Dikit-dikit man, daisi dikit nanya lagi, daisi kan? Daisi baik, daisi. Nanti sabar ya. Udah, tanya itu. Masuk. Karena di dalam kitab fikih itu salah satu rukunnya jual beli itu akad dulu. Karena kebiasaan santri itu setiap membeli sesuatu itu tidak mengikuti aturan
apa yang dikatakan digital. Kebiasaan santri itu setiap membeli sesuatu itu biasanya makan dulu baru bayar. Itu karena sudah terbiasa begitu, Pak. Apakah itu itu bertentangan dengan agama? Karena ada usul fikih yang mengatakan al-adatu muhkamatun. Apakah itu hal yang tadi saya katakan apakah tidak bertentangan dengan agama? Maksudnya tidak Iya, paham, Man. Cukup, Man. Jangan grogi ngadepi wong ayu kan, Man. Biasa kan, Man. Itu. Biasa kalem, Man. Ya. Nah, jadi gini, teman-teman harus paham, Ilman itu kan mengikuti dari 2 pertemuan ke belakang. Saya meskipun materinya ke N1 atau ke Aswajan, tapi dibuka buat materi yang lain. Silakan yang menyangkut agama tanyakan ke Mutohar, ya. Ketimbang kalian nanyakan kepada dosen PA-nya, lebih baik nanyakan ke Mutohar. Sanadnya jelas insya Allah, ngerti? Tapi jangan disampaikan ke dosennya, ya. Iya, kalau Mutohar sih diomong kayak tadi tuh nggak kesinggung, tapi kalau yang lain kan kesinggung. Ya anak ada yang misalnya ada yang ngomong untuk sampaikan ke saya paling ketawa. Tapi kalau yang lain kan nanti musuhi saya. Repot. Ya. Saudara Ilman dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum menanyakan terkait dengan anak santri. Yang penting bukan darmaji saja, Man, dari Imam Siji. Terkait makan dulu blowok-blowok baru kemudian dihitung. Apakah itu tradisi yang disebut di dalam kaidah al-adatu muhakkamah atau enggak? Al-adatu muhakkamah itu bukan usul fikih, Man. Itu kaidah fikih. Jadi di fikih itu ada fikih, ada kaidah fikih, ada istilahul fikih, kemudian ada usul fikih. Itu insya Allah tidak, Man, tidak termasuk. Lah, tetapi apakah kemudian halalan thayyibah atau tidak? Insya Allah halalan thayyibah, Man. Ya, Man. Nah, jadi yang disebut sebagai ijab dan qabul itu kalau bicara hukum aslinya, ya, ada kata-kata. Paham ya? Ada kata-kata. Persis seperti yang terjadi di dalam pernikahan. Halang. Kan langsung. Sepon. Jual beli juga mestinya begitu. Ya. Kan gitu. Harusnya begitu. Jadi barang diterimakan kemudian duit ambil. Tapi masa sih sambil makan terus? Kan enggak. Makan aja kan warung dikit, kemudian baru di nilainya mohon maaf, makan aja dulu itu sama kalau kalian misalnya ke warung beli barang, kan itu diwadahi dulu, barang kemudian sampean singkirkan, ya, setelah tentu sepengetahuan orang tokonya, ini, baru kemudian kalian bayari. Hanya mungkin waktunya aja, durasi waktunya, waktu memanfaatkannya yang beda. Tetapi substansinya sama-sama bahwa itu sudah seolah-olah ada di tangan, bahkan jauh dari yang disebut mustari pembeli. Dalam kasus makan sudah ada di perut pembeli. Gitu, Man. Jadi tidak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, kan itu tidak ada sigotnya, Pak. Lah itu dalam perspektif fikih dikategorikan sebagai bai'ul mu'atoh, Man. Ya kan, kemarin kamu ikut bahasan itu. Jual beli yang tidak ada sigotnya. Tidak ada kalimat ijab dan tidak ada kalimat qabul. Seperti jual beli yang menggunakan mesin modern per hari ini. Itu kan banyak di mana-mana. Kamu klotak memasukkan duit di Arab Saudi itu, kemudian kamu corong bensinnya itu kamu masukkan ke mobil, atau kamu klotak duit, teh botol keluar dan seterusnya. Termasuk ATM.
ATM itu siapa? Jangan pernah kamu ngomong haram, tapi kamu juga menjadi pengguna setia ATM. Memang ya? Ya, saya itu kemarin kalau kamu ikut mau tak bantai itu kasihan, man. Kiai gitu tuh, man. Saya sudah menghindari proses bantai membantai begitu tuh di forum itu. Sudah saling biarkan aja, tetapi di belakang saya tetap harus bikin gerakan yang seimbang. Jangan kemudian kita dibodohi dengan cara-cara begitu. Ya artinya tugas kita itu memberi payung, man. Payung legitimasi hukum masyarakat tuh supaya pada saat melangkah jelas hukumnya nih. Kalau jelas hukumnya maka apa yang dilakukannya kira-kira tidak bersentuhan dengan dosa. Ya, jadi ATM itu sama, man. Itu kan sama, betul-betul tukar penggunaan duit ijab. Siapa itu yang kemudian kamu jadikan objek akad? Jangan, nggak ada mesin itu. Ngomong haram batal menjadi pelaku setia daripada ATM. Kacau itu namanya cara berpikirnya. Ya. Pahaman ya? Yang lain? Pak, ini masih ini kan. Lantas yang di kaidah fikih itu al-adatu adatnya bagaimana gitu? Oke. Al-adatu muhakkamah yang dimaksud di dalam kaidah fikih itu salah satunya yang tadi yang dicontohkan, kayak misalnya tahlilan tadi. Ya itu salah satunya, mah. Tapi hurufnya kalau dalam kitab Asbah wan Nadhair itu bahasanya huruf. Hurufnya dari kaidah itu banyak. Dan satu huruf itu tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh salah menempatkan sebagai huruf kaidah lain. Ada yang harus hurufnya ini tidak boleh dipasang huruf ini. Ketat sekali. Ya salah satunya tadi model tahlil, model istighosah, model an. Gitu kan kira-kira, man ya. Dan tentu yang lain-lain banyak. Silakan di belakangnya. Kenalkan dengan baik. Bapaknya kan belum familiar nih. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud dari Prodi Ilmu Hukum. Oke. Langsung saja, Pak. Dari kalimat ayat zaru yang artinya tinggalkan dalam surat Al-Jumu'ah dengan kalimat ijtanibu atau jauhi dalam surat Al-Hujurat, apakah terdapat perbedaan makna? Cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Itulah. Dan kemudian ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kan gitu. Satu kalimat zaru dan satu kalimat ijtanib. Apakah di situ kalimat menjadi kalimat yang muradifah? Ya kan? Satu makna beda lafaz atau mustarokah kira-kira? Kira-kira beda atau apalah pertanyaan saudara Maufur. Ya, tentu kalau maknanya makna Jawa pur sama-sama harus meninggalkan. Tetapi kalau yang dimaksud wazaru dengan wajtanibu dalam perspektif gramatika bahasa Arab kamus, meski di dalam bahasa Arabnya maknanya sama-sama ninggal, tapi itu beda. Kalau ijtanibu itu lebih banyak sebenarnya, lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang bersifat af'alul qulub. Itu kan bahasanya ijtanibu katsiran minadh-dhon. Dhon kan di sini. Jadi hati bukan fisik, tapi psikis. Lah kalau idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau azan sudah dikumandangkan, seruan untuk Jum'ah betul-betul dilakukan oleh katakanlah muadzin di dalam masjid, tinggalkan jual beli, itu kan fisik. Jadi bukan hati tapi fisik. Sudah misalnya lagi ngadepi barang dagangan, tinggalkan, ayo ke masjid, masuk sholat. Nah, jadi sekali lagi kalau ijtanaba ya itu lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang bersifat hati. Ya. Tapi kalau zaro'a itu lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang fisik. Meskipun ada makpur ijtinabun najasat itu fisik. Kan saya bicaranya tadi kaidah aglabiyah. Paham Pur ya?
Qaidah labia. Sama dengan misalnya qa'ada dengan jalasa. Qa'ada lungguh, duduk, jalasa duduk. Tapi itu penggunaannya pada konteks tertentu ada perbedaan. Itu lah itu hebatnya punten bahasa Arab. Saya ngomong begini nanti salah lagi. Bukan saya anti Arab, ada masalahnya. Salah satu tokoh yang mempersepsikan saya anti Arab. Enggak. Bahasa Arab itu sebagai lughatu ahlil jannah, lughatul Quran. Tetapi perilaku wahabinya yang tentu bukan merupakan minal Quran kan gitu. Jelas Bor ya? Ada lagi? Namanya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Resalino Ilham, saya dari Pendidikan Agama Islam. Namanya siapa, Bang? Resalino. Laisal birru an tuwallu, coba tuh. Mau menanyakan tentang seluruh yang baru itu adalah bid'ah, Pak. Nah, yang dimaksud barunya itu pembatasannya itu dari mana tuh Pak mulainya? Cukup. Iya. Yang dimaksud baru dalam konteks bid'ah, dalam konteks bid'ah nih, itu adalah sesuatu yang tidak dicontoh dan dilakukan oleh Nabi. Jadi semenjak tentu sepeninggalan Kanjeng Nabi itu dinamakan baru. Pahaman? Ya. Makanya tadi saya katakan Al-Quran menjadi mushaf itu bid'ah. Karena zaman Kanjeng Nabi nggak ada baju itu yang dipakai bid'ah. Karena zaman Kanjeng Nabi bajunya nggak kayak gitu, benar. Apa maning masker? Hah? Apa maning daring? Daring itu bid'ah mungkaroh itu. Ya. Gitu man kira-kira man. Jelas man? Oke, yang lain? Ada? Ya. 10 menit kalau sudah diingatkan ya. Udah lebih. Satu lagi. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Soranto dari Prodi TSP. Saya mau bertanya Pak tentang yang tadi dulu kutipan kata seseorang yang berhias bukan pada orang yang disintainya. Itu kan dalam konteks pernikahan. Misalkan di luar pernikahan itu gimana Bu? Gimana? Kata Pak Ahmad Nurjunia, kalau misalkan mau ganti pembahasan nanti bilang aja ke saya. Oke. Pertanyaannya ini Pak, seseorang yang berhias atau yang dianggarin oleh seorang adiknya, baik yang sudah ada ikatan sama belum yang ada ikatan, itu hukumnya gimana Pak? Jadi dia makan dari hasil pemberian, berhias dari hasil pemberian, itu seperti apa? Cukup. Cukup Pak. Pertanyaannya dari Prodi TSP begini, kan biasa pacaran nih punten, no. Ya. Karena saking mohon maaf, saking cintrongnya sebagai laki-laki, parfum dibeliin, lalu kemudian semuanya dibeliin. Bagaimana sebagai seorang perempuan yang menerima, memakan, memakai, menggunakan pemberian dari sang pacar? Begitu kira-kira ya pertanyaannya. Sahih? Oke. Tentu saja ketika pemberian itu bersifat, mohon maaf, ikhlas, ini kata kuncinya nih. Ikhlas, bagi sang pemberi akan mendapatkan ganjaran. Dan bagi sang penerima memakainya tentu boleh alias halalan thayyiban. Kan gitu kira-kira. Ya. Baik, proses mohon maaf yang dilakukan oleh dua beda jenis tadi itu sudah melakukan ikatan atau belum, itu sama saja, ya, sama saja masalahnya. Oke, jadi halalan thayyiban. Beda kalau memang tidak ikhlas, ya,
tidak ikhlas itu ada dua kira-kira. Yang pertama adalah misalnya dipeloroti aja ini sama ceweknya. Oh iya, sering. Punten. Saya tidak bermaksud apa-apa, lebih kepada cerita ilmiah. Beda kalau dipeloroti, aslinya memang tidak mampu. Tidak mampu, dipaksa. Kalau tidak dikasih takutnya lari. Kalau dikasih terus ternyata habis entok, habis ayam. Ya kan? Orang kan ada yang kayak begitu kan? Tanya. Beda itu. Nah, jadi kalau prosesnya adalah dengan cara dipeloroti pada item tadi. Hah? Ya, dipeloroti. Beda sehurufnya kan? Oke ya. Istilahnya kalau di situ diporoti, kalau di tempat lain mungkin ya. Ya. Kalau prosesnya tidak ikhlas dengan cara tadi, maka tentu beda lagi. Ya, beda itu artinya tentu tidak halal. Tidak halalan thayyiban. Ya. Jadi makanya tergantung spirit dia memberinya apa. Dan tentu tergantung kira-kira motivasinya meminta itu apa. Kalau istrinya memang tujuannya tidak mau roti, istrinya memang jadi kebutuhan. Dan saking sayangnya, maksudnya bukan itu ya, calon istrinya, saking sayangnya dan kebutuhan calon suaminya saking sayangnya dikasih, dan seterusnya tadi ada proses keikhlasan yang nyata ya, insya Allah halalan lagi. Kira-kira jelas? Rupanya menjadi pelaku ini.